Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman yang menonton video ini tidak asing lagi lah dengan istilah feedback atau umpan balik dan juga intervensi. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang apa sih itu umpan balik terhadap diagnostik, proses mengenai tentang umpan balik, desain intervensi yang efektif terhadap sebuah perusahaan. Nah, kita di sini akan mengulas semuanya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, mungkin sedikit saya akan jelaskan mengenai umpan balik. Nah, umpan balik itu sendiri merupakan sesuatu yang diperoleh kembali dari penerapan sesuatu untuk unsur diperbaiki dalam tindak lanjut. Nah, kurang lebihnya seperti itu pengertian umpan balik. Kalau kita cari di Google, pengertian dari umpan balik itu kurang lebih seperti ini. Umpan balik atau feedback adalah tanggapan yang diberikan oleh seorang komunikan atau penerima pesan ketika seorang komunikator atau pemberi pesan sedang menyampaikan pesannya. Pokok pembahasan ada tiga. Yang pertama, umpan balik terhadap diagnostik. Yang kedua, proses memberikan umpan balik. Yang ketiga, desain intervensi yang efektif. Feeding back diagnostik. Pengertian feeding back. Feeding back atau umpan balik tanggapan dalam istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan setiap komentar struktur, baik tulisan atau secara lisan, yang diberikan kepada karyawan yang mereka ajukan penilaian. Tujuan dari proses umpan balik adalah untuk memastikan bahwa klien memiliki kepemilikan data. Hal penting. Langkah paling penting dalam diagnostik memasukkan proses adalah kembali informasi diagnostik ke organisasi klien. Data yang dianalisis dengan benar dan bermakna dapat berdampak pada perubahan organisasi hanya jika anggota organisasi dapat menggunakan informasi tersebut untuk menyusun rencana tindakan yang sesuai. Karakteristik umpan balik yang efektif. Yang pertama, relevan. Anggota organisasi cenderung menggunakan data umpan balik untuk memecahkan masalah ketika mereka menemukan informasi yang berarti. Yang kedua, dapat dimengerti. Data harus disajikan kepada anggota organisasi dalam bentuk yang mudah ditafsirkan. Data statistik misalnya dapat dipahami melalui penggunaan grafik dan bagan. Yang ketiga, deskriptif. Data umpan balik perlu dikaitkan dengan perilaku organisasi yang nyata jika ingin membangkitkan dan mengarahkan energi. Yang keempat, bisa diverifikasi. Data umpan balik harus valid dan akurat untuk memandu tindakan. Dengan demikian, informasi harus memungkinkan anggota organisasi untuk memverifikasi apakah temuan tersebut benar-benar menggambarkan organisasi. Yang kelima, tepat waktu. Data harus diumpankan kembali kepada anggota secara mungkin setelah dikumpulkan dan dianalisis. Yang keenam, limited. Karena orang dapat dengan mudah kelebihan beban dengan terlalu banyak informasi, data umpan balik harus dibatasi pada apa yang dapat diproses secara realistis oleh karyawan pada satu waktu. Limited. Karakteristik proses umpan balik. Selain menyediakan data umpan balik yang efektif, sama pentingnya untuk memperhatikan proses yang digunakan informasi tersebut untuk diumpan balikkan kepada orang-orang. Biasanya, data diberikan kepada anggota organisasi dalam rapat atau serangkaian rapat.
Pertemuan umpan balik menyediakan forum untuk mendiskusikan data, menarik kesimpulan yang relevan, dan menyusun rencana tindakan awal. Karena data mungkin mencakup materi sensitif dan evaluasi tentang perilaku anggota organisasi. Orang mungkin datang ke pertemuan dengan rasa cemas dan takut yang cukup besar untuk menerima umpan balik. Kecemasan ini dapat mengakibatkan perilaku defensif yang bertujuan untuk menyangkal informasi atau memberikan alasan. Lebih positifnya, orang dapat terstimulasi oleh umpan balik dan harapan bahwa perubahan yang diinginkan akan dihasilkan dari pertemuan umpan balik. Karena orang-orang cenderung datang ke pertemuan umpan balik dengan kecemasan, ketakutan, dan harapan, praktisi PO perlu mengelola proses umpan balik sehingga terjadi diskusi yang konstruktif dan penyelesaian masalah. Tujuan terpenting dari proses umpan balik adalah untuk memastikan bahwa anggota organisasi memiliki data. Proses feedback sendiri terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada motivasi untuk bekerja, struktur dari pertemuan, kehadiran yang sesuai, kemampuan yang sesuai, serta proses yang membantu. Untuk struktur dari pertemuan sendiri adalah di mana kita harus membuat struktur terlebih dahulu agar tidak terjadi rancu saat melakukan rapat. Yang selanjutnya kehadiran yang sesuai. Di sini kita harus tepat waktu dalam menghadiri pertemuan. Yang selanjutnya kemampuan yang sesuai. Di sini kita harus bekerja dengan sesuai job masing-masing. Yang selanjutnya proses yang membantu. Di sini kita harus membantu klien untuk mendapatkan data yang mereka inginkan. Yang terakhir ada motivasi untuk bekerja. Ya, di sini itu adalah kita harus bekerja dengan data agar nanti hasilnya bisa bermanfaat dan lebih maksimal. Baik, selanjutnya ada survei feedback. Di sini adalah proses pengumpulan dan umpan balik data dari suatu organisasi atau departemen melalui penggunaan kuesioner atau survei. Data dianalisis, diumpan balikan kembali kepada anggota organisasi dan digunakan untuk mendiagnosis suatu gejala atau masalah yang terjadi. Baik, yang selanjutnya ada langkah-langkah feedback. Yang pertama ada anggota organisasi, termasuk mereka yang berdiri di atas, dilibatkan dalam perencanaan awal survei. Yang selanjutnya, instrumen survei diberikan kepada semua anggota organisasi atau departemen. Yang selanjutnya, pertemuan umpan balik memberikan kesempatan untuk bekerja dengan data. Yang selanjutnya ada konsultan PO, biasanya menganalisis data survei, membuat tabulasi hasil, menyarankan pendekatan diagnosis, dan melatih anggota klien untuk memimpin proses umpan balik. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah umpan balik data, biasanya dimulai di bagian atas sampai bawah dan seterusnya. Selanjutnya ada umpan balik survei dan ketergantungan organisasi. Yang pertama, secara tradisional langkah-langkah umpan balik telah diterapkan pada kelompok kerja unit organisasi dengan sedikit perhatian dan ketergantungan di antara mereka. Yang kedua ada ketika ada ketergantungan yang lebih besar antar unit dan mereka yang mengkoordinasi upaya mereka. Upaya balik survei harus mempertimbangkan antar unit dengan memberikan perhatian khusus kepada kemungkinan konflik antar kelompok. Dan kembali kepada anggota organisasi dan digunakan untuk mendiagnosis suatu gejala atau masalah yang terjadi. Baik, yang selanjutnya ada langkah-langkah feedback. Yang pertama ada anggota organisasi, termasuk mereka yang berdiri di atas, dilibatkan dalam perencanaan awal survei. Selanjutnya, instrumen survei diberikan kepada semua anggota organisasi atau departemen. Yang selanjutnya, pertemuan umpan balik memberikan kesempatan untuk bekerja dengan data. Yang selanjutnya ada konsultan PO, biasanya menganalisis data survei, membuat tabulasi hasil, menyarankan pendekatan diagnosis, dan melatih anggota klien untuk memimpin proses umpan balik. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah umpan balik data, biasanya dimulai di bagian atas sampai bawah dan seterusnya.
Merancang interval. Pengertian intervensi pengembangan organisasi adalah urutan kegiatan, tindakan, dan peristiwa yang bertujuan untuk membantu organisasi meningkatkan kinerja dan efektivitasnya. Intervensi desain atau perencanaan tindakan berasal dari sama diagnosis yang dapat dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah khusus dan untuk meningkatkan bidang fungsi organisasi tersebut yang diidentifikasi dalam diagnosis. Intervensi perusahaan bervariasi dari standar program yang telah dikembangkan dan digunakan di banyak organisasi sampai program khusus yang telah disesuaikan dengan organisasi atau departemen tertentu. Ada 3 definisi kriteria interval yang efektif yang kita bahas. Kriteria pertama menyangkut sejauh mana intervensi itu relevan dengan organisasi dan anggotanya. Intervensi yang aktif didasarkan pada inovasi yang valid tentang fungsi organisasi. Mereka memberi anggota organisasi kesempatan untuk membuat pilihan yang bebas dan terinformasi, dan mereka mendapatkan komitmen internal anggota untuk pilihan tersebut. Kriteria kedua melibatkan pengetahuan tentang hasil, karena intervensi dimaksudkan untuk menghasilkan hasil yang spesifik. Intervensi harus didasarkan pada ketahuan yang valid bahwa hasil tersebut benar-benar dapat dihasilkan. Jika tidak ada dasar ilmiah untuk merancang intervensi perusahaan yang efektif. Kriteria ketiga melibatkan sejauh mana intervensi tersebut meningkatkan kapasitas organisasi untuk mengelola perubahan. Nilai-nilai yang mendasari perusahaan menyarankan bahwa setelah intervensi, anggota organisasi harus lebih mampu melaksanakan kegiatan perubahan yang direncanakan sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas perencanaan intervensi yang efektif. Perencanaan terkait dengan sasaran perubahan, kesiapan untuk mengubah. Keberhasilan intervensi sangat bergantung pada organisasi untuk perubahan yang direncanakan. Ketika kesiapan untuk merubah rendah, intervensi perlu difokuskan terlebih dahulu pada peningkatan kemauan organisasi untuk berubah. Kedua, konteks budaya memberi pengaruh yang kuat pada reaksi anggota terhadap perubahan, sehingga desain intervensi harus memperhitungkan nilai-nilai budaya dan asumsi yang dipegang oleh anggota organisasi. Ketika mampu mengubah, sebuah organisasi harus memiliki pengalaman dan pembelajaran dari perubahan untuk memiliki kemampuan untuk berubah. Jika sebuah organisasi tidak memiliki sumber daya ini, maka intervensi pelatihan pendahulu mungkin diberlakukan sebelum anggota dapat terlibat secara bermakna desain intervensi. Keempat, kemampuan dari agen perubahan. Dalam merancang intervensi, praktisi perusahaan harus menilai pengalaman dan keahlian mereka terhadap persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan intervensi secara efektif. Ketika ditemukan ketidaksesuaian, praktisi dapat mengeksplorasi apakah intervensi dapat dimodifikasi agar sesuai dengan bakat mereka dan lebih baik. Apakah intervensi lain yang lebih sesuai dengan keterampilan mereka dapat memenuhi kebutuhan organisasi, atau apakah mereka harus meminta bantuan dari agen perusahaan lain yang dapat membimbing prosesnya lebih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan intervensi yang efektif. Terkait dengan sasaran perubahan, terdapat 4 poin. Yang pertama ada masalah strategi. Jadi organisasi perlu memutuskan produk dan layanan apa yang akan mereka sediakan dan pasar yang akan mereka tempati untuk bersaing dengan sesama pebisnis, serta bagaimana mereka dalam mengubah diri untuk mengikuti perubahan kondisi yang akan terjadi. Untuk poin yang kedua ada masalah sumber daya manusia. Dalam masalah ini itu berkaitan dengan menarik kompeten dari orang yang akan masuk ke organisasi dan menetapkan tujuan untuk mereka, menilai, menghargai kinerja mereka, dan memastikan bahwa mereka mengembang karir dan mengelolanya dengan baik.
Untuk poin yang ketiga ada masalah teknologi dan struktur. Dalam organisasi harus memutuskan bagaimana membagi pekerjaan menjadi beberapa departemen dan kemudian bagaimana berkoordinasi di antara departemen satu dengan departemen yang lain dalam mendukung arahan dari strategi. Keempat, ada masalah proses manusia. Di dalam masalah ini berkaitan dengan proses sosial yang terjadi di antara anggota organisasi seperti komunikasi, pembagian keputusan, kepemimpinan, dan dinamika kelompok yang ada. Dan untuk klasifikasi intervensi terdapat 4. Yang pertama ada intervensi proses manusia. Dalam metode ini, itu intervensi berfokus pada orang di dalam organisasi dan proses melalui mana anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Untuk yang kedua ada intervensi struktur teknologi. Dalam metode intervensi ini tuh berfokus pada perubahan struktur dan desain organisasi sehingga lebih cenderung pada aspek infrastruktur dalam suatu organisasi. Dan untuk yang ketiga ada intervensi manajemen sumber daya manusia. Dalam metode ini itu berfokus pada intervensi yang digunakan untuk mengembangkan, mengintegrasikan dan mendukung manusia atau orang di dalam suatu organisasi tersebut. Untuk poin yang terakhir dari klasifikasi intervensi, itu ada intervensi strategi yang lebih berfokus pada pilihan strategi untuk mengalokasikan sumber daya organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif dan menciptakan nilai-nilai yang mendorong kinerja dan tugas yang sesuai di seluruh perusahaan tersebut. Adapun intervensi proses manusia itu mencakup beberapa, yaitu membangun tim intervensi, pengembangan konsultasi, proses pelatihan, pihak ketiga atau resolusi konflik, rapat konfrontasi, organisasi hubungan antar kelompok, terus ada intervensi kelompok berskala besar. Dan untuk intervensi teknologi itu mencakup perampingan, perencanaan struktur, desain kerja, perancangan kembali, keterlibatan antar karyawan. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai feedback atau umpan balik dan juga intervensi. Jadi kita sudah tahu apa itu feedback atau umpan balik, apa itu intervensi, terus intervensi yang efektif itu seperti apa, terus intervensi struktur teknologi itu seperti apa, intervensi sumber daya manusia itu seperti apa, intervensi perubahan itu seperti apa. Tadi kita sudah bahas di pembahasan tadi. Nah, bagaimana jika semua itu diterapkan dalam sebuah perusahaan? Mungkin akan lebih bagus, karena gini, dari situlah perusahaan akan menjadi tahu kalau kesah yang dirasakan oleh masyarakat, terus perilaku individu, terus kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen atau klien. Nah, dari situlah perusahaan bisa menyusun strateginya untuk memenuhi semua kebutuhannya sebagai umpan balik yang diberikan dari si klien atau konsumen tadi. Mungkin seperti itu tadi pembahasan dari kami tentang umpan balik dan juga intervensi. Cukup sekian dan salam.